Mereka bilang kesenangan adalah hadiahnya, tetapi bagaimana jika itu adalah penyamarannya? Bagaimana jika coklat, guliran layar, nafsu, tawa, hanyalah bayangan yang didandani dengan cerdik, menutupi sesuatu yang jauh lebih primitif dan jauh lebih menyakitkan? Biar kutanya ini padamu. Kapan terakhir kali kau merasa penuh tanpa membutuhkan sesuatu yang lebih? Bukan hanya puas, bukan hanya terhibur, tetapi secara mendalam, tidak tersentuh oleh keinginan. Karena begini, kita hidup di zaman kesenangan, tetapi kita kelaparan. Carl Jung pernah memperingatkan bahwa hal-hal yang kita kejar untuk kenyamanan seringkali adalah hal-hal yang justru menghalangi kita untuk sembuh. Dan hari ini, kau akan melihat kesenangan dengan cara yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Mari kita mulai. Bayangkan ini. Kau bangun. Kau memeriksa ponselmu. Kau bahkan tidak tahu mengapa. Tidak ada keadaan darurat, tidak ada kegembiraan. Tetapi kebiasaan itu lebih kuat dari rasa lapar. Sebuah rel membuatmu tersenyum selama 3 detik. Kau tertawa dan lupa itu pernah terjadi. Lalu satu lagi dan satu lagi. Dan di suatu tempat dalam guliran tak terbatas itu, hari pun lenyap, tetapi rasa sakitnya tidak. Kau meletakkan ponsel, mungkin makan sesuatu yang manis atau asin, atau keduanya. Lalu rasa bersalah merayap masuk. Kau bahkan tidak lapar. Kau hanya butuh sesuatu. Dan sesuatu itu bukanlah makanan. Bukan juga dopamin. Itu adalah keheningan. Itu adalah pelarian. Itu adalah jeda di tengah badai yang belum pernah kau ungkapkan dengan kata-kata. Biar kutunjukkan bagaimana Jung melihatnya. Dia mengatakan bahwa setiap orang memiliki bayangan, diri tersembunyi yang kita kubur di bawah. Gangguan dan kesenangan adalah sekopnya. Ketika kau makan, bukan karena kau lapar. Ketika kau menggulir layar, bukan karena kau penasaran. Ketika kau berhasrat, bukan karena kau mencintai, kau tidak sedang memilih kegembiraan. Kau sedang memilih anestesi. Inilah kebenaran yang menyakitkan. Sebagian besar kesenangan bukanlah kesenangan. Itu adalah kelegaan dari kesadaran diri. Tapi harganya mahal. Karena setiap pukulan kesenangan palsu menciptakan kelaparan yang lebih dalam akan hal yang nyata. Dan ketika kita tidak mendapatkannya, kita merasa hancur. Kita tidak hancur. Kita hanya tidak sadar. Tidak sadar bahwa kita telah dikondisikan untuk salah mengira pelarian sebagai kenikmatan. Tidak sadar bahwa kesenangan yang kita cari seringkali adalah sebuah gejala, bukan solusi. Biar ku bawa kau lebih dalam. Kau berusia 6 tahun. Kau menangis. Tidak ada yang mendengarkan. Jadi kau belajar. Merasa sedih tidak memberiku apa-apa. Tetapi ketika kau tersenyum, ketika kau tampil, ketika kau mengalihkan perhatianmu, orang-orang setuju. Dan hadiah itu melekat. Jadi kau mengulanginya selama bertahun-tahun hingga dewasa, di mana rasa sakitmu menjadi tak terucapkan dan kesenanganmu menjadi keras. Lebih keras dari kesepianmu, lebih keras dari ketakutanmu, lebih keras dari anak kecil di dalam dirimu yang hanya ingin dipeluk. Tetapi inilah yang tidak pernah disadari oleh kebanyakan orang. Kesenangan memiliki memori. Setiap kali kau menggunakannya untuk membungkam rasa sakit, kau memprogram tubuhmu untuk takut pada keheningan. Keheningan menjadi tak tertahankan, itulah sebabnya kau tidak bisa duduk sendirian, mengapa kau butuh musik di kamar mandi, mengapa keheningan terasa seperti hukuman. Dan Jung tahu ini. Dia melihat bagaimana kesenangan, ketika disalahgunakan, menjadi musuh jiwa. Bukan karena kesenangan itu jahat, tetapi karena kita menyalahgunakannya. Musuh sebenarnya adalah penghindaran yang diizinkannya. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kau melakukan sesuatu. Jika ini beresonansi, jika kau pernah merasakan rasa bersalah yang aneh setelah menikmati sesuatu yang seharusnya membawa kegembiraan, berlanggananlah. Bukan hanya karena ini membantu pesan ini menjangkau lebih banyak orang, tetapi karena kau tidak sendirian dalam hal ini. Dan komentari di bawah momen apa yang paling memukulmu sejauh ini, karena mengakui itu bukanlah kelemahan. Menyaksikannya adalah kekuatan. Sekarang, biar kutunjukkan jebakannya. Bayangkan seseorang berjalan melewati gurun, mengejar Fata Morgana. Setiap kali mereka berlari ke arahnya, Fata Morgana itu lenyap. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka pikir yang berikutnya akan nyata. Itulah kesenangan, ketika datang tanpa tujuan. Dan inilah ironinya. Kesenangan sejati, jenis yang memberi makan jiwa, seringkali sunyi. Ia tidak menuntut. Ia tidak mengalihkan perhatian.
Ia tidak membuat mati rasa. Ia memperluas dirimu. Itu ada dalam percakapan yang mendalam. Itu ada dalam menyelesaikan sesuatu yang kau takuti. Itu ada dalam bangun dan menyadari bahwa kau tidak lagi membutuhkan hal yang dulu mengendalikanmu. Tetapi kita tidak mendambakan jenis itu karena itu tidak mudah. Namun, itulah satu-satunya jenis yang layak didambakan. Carl Jung pernah menulis, orang akan melakukan apa saja, tidak peduli seberapa absurdnya, untuk menghindari menghadapi jiwa mereka sendiri. Dan kesenangan adalah absurditas terindah yang pernah kita ciptakan. Mari kita lanjutkan. Mari kita putar ulang. Kau seorang anak kecil lagi. Kau jatuh dan lututmu tergores. Rasanya perih. Kau menangis. Dan seseorang berkata, ini, makan kue. Jangan menangis. Atau, berhenti menangis. Lihat, ada kartun. Momen itu tetap bersamamu. Bukan secara sadar, tetapi secara neurologis. Otakmu belajar, rasa sakit sama dengan hukuman, perasaan sama dengan kelemahan, dan solusinya adalah kesenangan. Jadi kau tumbuh dan, tanpa menyadarinya, kau menjadi fasih dalam pengalihan perhatian. Kesenangan menjadi penerjemahmu. Ia berbicara ketika kau terlalu takut untuk mengatakan, aku tidak baik-baik saja. Ia menari ketika kau terlalu lelah untuk mengakui, aku kosong. Ia tersenyum ketika yang ingin kau lakukan hanyalah berteriak. Tetapi inilah yang tidak diberitahukan siapapun padamu. Setiap kali kau mengganti emosi dengan stimulasi, kau kehilangan sedikit lebih banyak keintiman dengan dirimu yang sebenarnya. Carl Jung memperingatkan, ketika dunia batin diabaikan, dunia luar menjadi lebih keras. Dan apalah kesenangan, jika bukan hal yang paling keras dalam hidup kita? Guliran layar, getaran, notifikasi, tontonan maraton, mereka berteriak agar kita tidak perlu mendengarkan. Tapi mendengarkan apa? Mendengarkan ini, rasa sakit di baliknya, kebutuhan akan makna, keinginan untuk memiliki, luka karena tidak terlihat. Kau lihat, kesenangan itu tidak buruk. Ia suci ketika dipilih dengan niat. Tapi ia menjadi racun ketika menggantikan kehadiran. Biar kutanya ini padamu. Pernahkah kau merasa bersalah setelah merasakan kesenangan? Setelah menonton satu episode lagi, setelah mengirim pesan kepada seseorang yang seharusnya tidak kau hubungi, setelah membeli sesuatu yang tidak kau butuhkan. Setelah makan padahal kau tidak lapar? Rasa bersalah itu bukan karena kau melakukan sesuatu yang jahat. Itu karena sebagian dari dirimu tahu kau tidak benar-benar diberi makan. Kau hanya menghindari rasa lapar. Disinilah kebanyakan orang salah memahami Carl Jung. Mereka berpikir shadow work, kerja bayangan, adalah tentang menjadi lebih gelap atau tegang. Tapi itu dangkal. Shadow work adalah tentang melihat saat-saat kau mengkhianati dirimu sendiri demi kelegaan dan berkata, aku melihatmu, dan aku memilih kebenaran daripada pelarian. Biar ku beri sebuah cerita. Ada seseorang yang tidak bisa berhenti mengejar hubungan. Mereka bilang mereka sangat romantis. Tapi setiap hubungan berakhir dengan cara yang sama. Intensitas, obsesi, kehancuran, ulangi. Dan ketika ditanya mengapa mereka tidak bisa berhenti, mereka berkata, aku hanya suka cinta. Tapi itu tidak benar. Yang mereka sukai adalah pengalihan perhatian. Karena ketika mereka sendirian, keheningan menjadi terlalu keras. Ternyata mereka tidak pernah belajar untuk duduk dengan luka-luka mereka. Jadi kesenangan menjadi plester sampai tidak bisa menahan lagi. Cerita ini tidak langka. Ini adalah kisah tersembunyi dari jutaan orang. Orang-orang yang salah mengira kerinduan dengan cinta, guliran layar dengan kegembiraan, pembiusan dengan penyembuhan. Dan bahayanya bukan karena kesenangan ini ada. Bahayanya adalah ketika kita tidak pernah mempertanyakan mengapa kita membutuhkannya. Inilah mitos yang perlu kita hancurkan. Kesenangan bukanlah penyembuhan. Kesenangan bukanlah kedamaian. Kesenangan bukanlah kekuatan. Kesenangan adalah alat. Dan alat, ketika disalahgunakan, menjadi berbahaya. Mari kita balik ini. Pikirkan terakhir kali kau menunda kepuasan. Kau menahan pesan itu, keinginan itu, klik itu, dan kemudian kau merasa bangga, damai. Mengapa? Karena disiplin bukan hanya kontrol. Itu adalah kepercayaan pada diri sendiri. Dan kepercayaan adalah candu yang sebenarnya. Karena ketika kau mempercayai dirimu sendiri, kesenangan tidak lagi mengendalikanmu. Kau memilihnya dengan sengaja, sepenuhnya, dengan bebas. Saat itulah kesenangan menjadi indah lagi. Bukan narkoba, bukan rantai,
tetapi sebuah perayaan. Sekarang bayangkan ini. Kau masuk ke sebuah ruangan. Tidak ada suara, tidak ada telepon, hanya kau. Dan alih-alih panik, kau merasa seperti di rumah. Bukan karena kau memiliki segalanya, tetapi karena kau adalah segalanya. Itulah yang dimaksud Jung dengan individuasi. Menjadi utuh, bukan melalui penolakan, bukan melalui perjuangan terus-menerus, tetapi melalui integrasi. Kemampuan untuk merasakan kesenangan tanpa menggunakannya sebagai perban. Kemampuan untuk menikmati keheningan tanpa takut padanya. Kemampuan untuk bersama dirimu sendiri dan menyukai siapa dirimu. Itulah tujuannya. Tapi kau tidak bisa sampai di sana dengan mengejar kesenangan tanpa akhir. Kau sampai di sana dengan menurunkan volume gangguanmu dan mendengarkan apa yang mereka tutupi. Jadi, seperti apa bentuknya? Bentuknya adalah memperhatikan ketika kau meraih ponsel dan bertanya, apa yang sedang aku hindari? Bentuknya adalah membiarkan dirimu merasakan kesepian itu tanpa menambalnya dengan gula, dengan seks, dengan guliran layar. Bentuknya adalah memilih kesenangan yang lebih lambat, yang membutuhkan usaha, yang menuntut kehadiran, yang datang dengan imbalan yang tertunda. Karena inilah kebenaran tersembunyi. Kesenangan sejati tidak instan. Itu diperoleh. Tawa terbaik adalah dengan seseorang yang kau percayai. Makanan terbaik adalah setelah hari yang panjang dengan usaha yang berarti. Hubungan terbaik adalah setelah percakapan di mana kau terlihat, bukan hanya digeser. Biar ku berikan jeda sejenak. Jika pesan ini telah mengguncang sesuatu di dalam dirimu, bagus. Itulah rasanya kebangkitan. Tidak megah, sunyi, tidak dramatis, tegas, dan keputusannya sederhana. Akankah aku terus membius rasa sakit dengan kesenangan cepat, atau akankah aku menemui diriku sepenuhnya, dengan berani, tanpa memerlukan anestesi? Carl Jung percaya bahwa neurosis kita tidak disebabkan oleh trauma, tetapi oleh penolakan kita untuk menghadapi apa yang ditinggalkan oleh trauma itu. Dan kesenangan, ketika digunakan secara tidak sadar, memastikan kita tidak pernah menghadapinya. Tapi sekarang setelah kau melihatnya, apa yang akan kau lakukan? Mari kita lebih dalam. Jadi disinilah kita. Kau telah mendengar peringatan. Kau telah merasakan getaran pengakuan. Kau telah menyaksikan topeng kesenangan mulai terlepas. Sekarang datanglah bagian yang tidak ingin dihadapi oleh siapapun. Kebenaran yang tidak hanya menyengat, tetapi menghancurkan. Karena untuk benar-benar merebut kembali hidupmu dari kesenangan palsu, kau harus mengakui sesuatu yang menakutkan. Kau telah mengkhianati dirimu sendiri. Bukan sekali, tetapi diam-diam, setiap hari, seiring waktu. Setiap kali kau meraih perbaikan cepat. Setiap kali kau berkata, 5 menit lagi. Setiap kali kau menghindari keheningan karena ia berbisik terlalu keras. Setiap kali kau berkata pada dirimu sendiri, ini membuatku merasa baik, padahal sebenarnya, itu hanya membantumu lupa. Tapi dengarkan baik-baik. Ini bukan rasa malu. Ini adalah kebangkitan. Kau tidak lemah karena melakukan apa yang kau pikir membuatmu aman. Kau tidak hancur karena mendambakan sesuatu yang meredakan rasa sakit. Kau sedang bertahan hidup. Dan sekarang, akhirnya, kau siap untuk hidup. Karena begitu kau melihat lingkaran itu, begitu kau mengerti bahwa sebagian besar kesenangan tidak pernah menjadi kegembiraan, tetapi sedasi, kau tidak lagi mengejar hal yang sama. Pesta tidak lagi terasa sama. Guliran layar tidak lagi menggaruk gatal. Hubungan singkat tidak lagi mengisi lubang. Gula tidak lagi menenangkan jeritan. Karena rasa sakit yang sebenarnya bukanlah kebosanan. Itu adalah ketiadaan diri. Biar ku gambarkan ini dengan cara yang melekat. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah rumah. Dan di dalamnya tinggal anak kecilmu yang terluka, kebenaranmu yang diabaikan, ingatanmu yang belum sembuh. Tetapi alih-alih masuk melalui pintu depan untuk menemui mereka, kau membangun sistem hiburan di luar. Musik, lampu, permen, kenyamanan. Kau mengadakan pesta di halaman sementara anak batinmu menunggu tak terlihat. Itulah yang dilakukan oleh kesenangan yang tidak terkendali. Ia membangun sebuah karnaval di luar rumahmu. Jadi kau tidak pernah masuk ke dalam. Tetapi penyembuhan sejati, adalah berjalan melalui keheningan, melangkah masuk ke dalam rumah, duduk bersama anak itu, dan berkata, aku di sini sekarang. Kau boleh berbicara. Itulah pekerjaan yang dibicarakan Jung. Dia tidak ingin orang menjadi kecanduan keheningan. Dia ingin mereka menjadi tidak takut padanya, untuk mengetahui bahwa keheningan bukanlah ketiadaan kehidupan.
Itu adalah kehadiran dari semua yang telah kita hindari. Sekarang, inilah klimaksnya, mitos terakhir yang harus dihancurkan. Kau telah diberitahu bahwa kesenangan adalah tujuannya, bahwa kebahagiaan berarti merasa baik, bahwa semakin kau memanjakan diri, semakin bebas dirimu. Tetapi kebebasan bukanlah tentang melakukan apapun yang kau inginkan. Ini tentang tidak membutuhkan untuk melakukannya. Kesenangan sejati bukanlah coklat, bukan telepon, bukan sanjungan ego. Kesenangan sejati adalah saat kau menyadari bahwa kau tidak lagi perlu dialihkan dari dirimu sendiri. Kau bisa duduk dalam keheningan dan tersenyum. Bukan karena itu kosong, tetapi karena itu penuh. Penuh kehadiran, penuh kebenaran, penuh kekuatan. Kau menjadi tipe orang yang tidak mengejar kesenangan karena kau sudah membawa kedamaian. Dan orang-orang akan memperhatikan. Mereka akan bilang kau telah berubah. Kau akan berbicara lebih lambat, berhenti sejenak lebih lama, tertawa lebih jarang, tetapi lebih dalam. Dan mereka akan bertanya, mengapa kau tidak minum sebanyak dulu? Mengapa kau tidak aktif di media sosial? Mengapa kau tidak langsung membalas pesan? Dan kau akan tersenyum. Karena mereka tidak akan mengerti bahwa kau tidak lagi menghindari apapun. Kau hanya hadir. Itulah yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Karena ketika seseorang berhenti membutuhkan kesenangan untuk merasa baik-baik saja, mereka menjadi kuat, tidak terkendali, tidak teralihkan, tidak dapat dimanipulasi. Kesenangan tidak lagi memikat mereka. Pemasaran tidak menghipnotis mereka. Kecanduan kehilangan giginya karena kehadiran telah kembali. Dan kehadiran adalah bentuk pemberontakan yang paling murni. Carl Jung pernah berkata, keistimewaan seumur hidup adalah menjadi siapa dirimu sebenarnya. Dan siapa dirimu bukanlah seorang pecandu dopamin. Kau bukan sekumpulan keinginan. Kau bukan konsumen perasaan. Kau adalah pencipta makna. Dan makna tidak selalu menyenangkan. Faktanya, jarang sekali. Ia menuntut. Ia melelahkan. Ia tidak praktis. Tapi ia nyata. Dan ia akan memberimu makan dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kesenangan. Jadi lain kali keinginan itu datang, berhentilah sejenak. Bukan untuk melawannya, bukan untuk mempermalukannya, tetapi untuk bertanya, apa yang sebenarnya kubutuhkan saat ini? Pertanyaan itu saja dapat mengubah hidupmu karena itu memutus lingkaran. Itu memberimu pena. Itu mengingatkanmu bahwa kau bukan rasa laparmu. Kau adalah orang yang memilih bagaimana cara memberinya makan. Jadi, biarkan aku meninggalkanmu dengan ini. Kau tidak akan pernah melihat kesenangan dengan cara yang sama lagi. Bukan karena itu jahat, tetapi karena sekarang kau melihatnya dengan jelas. Kau akan tetap tertawa, tetap mencintai, tetap menikmati manisnya hidup, tetapi kau akan melakukannya dengan kesadaran. Dan kesadaran itu akan melindungimu dari menukar kedamaianmu dengan kenyamanan sementara. Itu akan membuat kegembiraanmu suci, hubunganmu lebih bersih, kebiasaanmu lebih kuat, dan keheninganmu berharga. Karena kesenangan yang tidak perlu kau kejar adalah satu-satunya jenis yang layak dimiliki.